Kerbau yang biasanya santai di sawah, ternyata kalau lagi balap, larinya bikin jantung ikutan lompat. Nah, hari ini Aye pengen nyoba jadi joki karapan kerbau khas masyarakat Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kira-kira Aye bisa bertahan atau malah kegelinding duluan ya? Ini bukan rombongan lenong ya, tapi Aye lagi bareng tim karapan kerbau yang udah siap berlaga. Nah, kita lagi ada di karapan kerbau. Tuh lihat, lokasi karapannya udah rame banget. Semoga masih kebagian tempat bikin pedok. Oke. Wah. Sekarang kita udah sampai di arena karapan kerbau. Jadi karapan kerbau ini tradisi yang ada di Sumbawa. Dia setiap seminggu sekali diadakan perlombaan. Baru sampai aura balapnya udah langsung kerasa. Ayo. Semua tim dan peralatan udah diturunin. Sekarang gantian nurunin bintangnya nih, kerbau racing. Maksudnya kerbau karapan. Nah, sekarang Aye lagi sama Kak Jawa ya. Kak Jawa sama Kak Tanti. Nah, kakak ini adalah joki-joki perempuan. Wih, mantap. Kesulitannya apa, Kak? Kalau menaiki kerbau ini? Licin anu. Oh, licin. Nah, di sini ada kerbau-kerbau yang akan dimainkan di karapan ya. Jadi ada yang ukuran besar, ada yang kecil mungkin. Nah, ada joki kecil juga. Oke, sekarang kita mau ikat dulu. Terus bikin tenda ya? Iya. Agar kerbau-kerbau ini tidak kepanasan. Mau laki-laki atau perempuan, kalau udah di atas kerbau, semuanya punya tantangan yang sama. Sebelum karapan dimulai, sepasang kerbau ini kudu disatuin biar larinya kompak. Sekarang ini lagi proses pemasangan noga ya, Pak? Proses pemasangan noga. Agar dia selalu menyatu ya, nggak boleh kepisah. Nah. Ikat noganya ke bagian leher kerbau, jangan terlalu kenceng ya, tapi juga jangan terlalu kendor. Lomba belum mulai, tapi ada satu bagian yang menarik perhatian Aye nih di tengah arena. Sebenarnya nih sebelum permainan ini dimulai, Bang Dani, bisa dijelasin Bang Dani yang di sana itu siapa, Bang Dani? Yang berbaju oranye itu adalah Tukang Saka. itu Sandro Saka. Jadi tugasnya beliau ini apa, Bang? untuk menentukan posisi Saka, maka sudah selesai dengan posisi larinya. Oke, jadi nanti kerbau yang lari dari sana dia harus menyentuh Saka ya, Bang ya. Itu baru yang bisa dihitung, dapat hitungan poin. Hitungan poin dan hitungan waktu. Dan hitungan waktu juga ada 2 poin dan waktu. Ya. Berarti kalau dia tidak menyentuh Saka, Dis. Oke, jadi itu peraturannya ya. Jadi kerbaunya kagak cuma lari cepet aja, tapi joki kudu ngarahin ke titik Saka yang udah ditentuin. Karapan kerbau ini udah jadi bagian dari tradisi yang udah lama banget hidup di tengah masyarakat Sumbawa. Buat masyarakat, kerbau udah jadi bagian penting dari kehidupan para petani, terutama buat ngebajak sawah. Buat selingan, dulu nih para petani pada iseng buat ngadu cepet si kerbau di sawah berlumpur. Malah keterusan sampai sekarang. Saat karapannya dimulai, joki-joki udah pada ngantri di garis start buat macu kerbaunya. Nah, sekarang Aye lagi ada di posisi startnya kerbau-kerbau ini ya. Aye ada salah satu joki nih di sini nih. Bang, kesulitannya jadi joki itu apa, Bang? Kena air mata kita. Kena air mata. Jadi kita sulit lihat itu tiang itu. Tiang. Ya. Oh, jadi benar kan? Kata Abang, Bang siapa namanya? Bang Taram. Bang Taram. Kata Bang Taram nih, kesulitannya itu dari cipratan mata karena kita harus fokus ke tiang. Iya. Harus nabrak tiang itu ya, Bang ya. Baru itu bisa dihitung ya, Bang ya. Waktu dan nabrak tiang. Ya. Selamat, Bang. Belum mulai start aja, adrenalin Aye udah naik nih. Wah, bismillah, doain Aye ya penonton. Nah, Aye
lagi siap-siap untuk menaiki karapan kerbau ini ya. Jadi tadi Ayah udah minta diajarin step by stepnya, SOP-nya seperti apa. Ayah harus pegang tiang ini dan nanti Ayah naik. Dan ini buat mecut. Setelah bendera start diangkat, kerbau Ayah langsung ngacir sekuat tenaga. Kerbau pertama yang Ayah coba nih, ukurannya kagak terlalu gede. Kalau dalam perlombaan, masuk kelas 9 buat kerbau remaja ukuran sedang. Waduh, Ayah kira bakalan lebih gampang nunggangin kerbau yang kecil. Agak taunya justru kerbau ini yang larinya paling susah diatur. Larinya kenceng banget tuh. Tadi Ayah belum tahu cara mengendarai agar belok ke kanan, belok ke kiri, nggak tahu. Jadi mendingan cara aman dilepas saja. Nanti berhenti sendiri dia. Percobaan pertama Ayah gagal. Boro-boro ngelewatin Saka, Ayah cuman bisa bertahan seperempat jalur doang. Tadi Ayah jatuh. Mantap banget. Dia walaupun ukurannya kecil, tenaganya jos banget. Tadi kebetulan udah keadaan basah pas naik, jadi pegangannya itu licin. Mungkin Ayah belum profesional ya. Jadi fokus sama pegangan yang licin, jadi jatuh. Oke, mantap asli karapan kerbau. Tenaganya. Race kedua, Ayah masih gagal. Tapi bukan botak namanya kalau nyerah. Karapan kerbau ini kagak cuman perlombaan cepet-cepetan, tapi joki kudu bisa nyatu ame si kerbau. Jatuh sekali sih kagak bakalan bikin Ayah kapok. Yang ada malah makin penasaran. Ternyata yang besar itu tenaganya lebih mantap karena dia udah terlatih dan udah pasti tanpa dipecut dia akan lari kencang. Tadi ya kalau yang kecil dia udah stabil, harus di setir karena belum berpengalaman. Jadi buat yang takut, minggir. Selesai tanding, biasanya kerbau ini langsung dibawa ke sungai buat dimandiin. Kak Jawa. Ya, Nah ini kan kita lagi proses membandingkan si kerbaunya ini ya. Karena tadi dia habis turun ke arena. ya. Itu tujuannya apa Kak? Biar dia bersih ya. Biar bersih. Terus apa, tenaganya nambah lagi ya? Karena kebetulan kerbau yang ini tuh dia finish ya. Dia berhasil. Nanti akan ada season berikutnya nih. Kayak apa, babak kedua ya. Ya. Akan diadu lagi. Jadi kita bikin dia sehat lagi dulu, dimandikan biar segar. Air sungai ini bakalan ngilangin lumpur yang nempel di badan kerbau. Nah, kamu hebat ya. Kamu berhasil. Pokoknya kamu harus pulang membawa hadiah. Ayo, semangat ya. Setelah badannya seger, kerbau-kerbaunya kudu diistirahatin dulu. Nah, sekarang di depannya ini ada ramuan nih. Bang, bisa dijelasin Bang? Ini manfaatnya apa Bang? Untuk si kerbau-kerbau ini Bang? Untuk kerbau ini biar ada tenaganya. Ada tenaga ya. Di sini Ayah sama Bang Taram mau nyiapin ramuan spesial nih buat pulihin stamina kerbaunya. Jadi ini racikan, ada santan, air gula, sama ada ramuan pokoknya intinya. Rahasia ya Bang ya? Iya. Buat minumin ramuan ini ke mulut kerbau, ada alat khusus dari bambu nih. Campurin semua jamu, terus kasih minum dah tuh dari samping mulutnya. Nah, step kedua kita akan pijat kerbau-kerbau ini pakai ramuan khusus. Di dalamnya udah ada racikan ya. Iya. Ditambahin asam ya Bang ya. Langsung aja cemplungin. Aduk-aduk. Biar badannya tetap segar. Iya, nanti kita masas dia. Jadi bukan cuma jamu dari dalamnya, luarnya tetap Tetap kita pijat. Biar kate binatang yang kuat, sehabis berlaga, kerbau juga butuh peregangan otot. Ramuan dari asam dan ampas kelapa ini dipakai buat mijit sekaligus ngalusin bulu kerbau. Nih, Ayah lagi mijet yang satu, tapi yang satu nyenggol-nyenggol mulu. Kayaknya pengen dipijat juga ya Bang ya? Iya, iya. Sabar ya, nanti ngantri. Jadi joki karapan kerbau ternyata kagak gampang ya. Kudu jungkir balik di atas lumpur.
Tapi itulah seninya. Buat yang takut, minggir!